Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 8599066655. Di sini saya akan melakukan praktikum kedua, yaitu pengelompokan sayuran. Tujuan dari percobaan adalah dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan macamnya. Alat dan bahan: 1 tempat plastik, 2 20 macam sayuran. Sayuran adalah bagian tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai bagian dari makanan utama, baik dalam keadaan mentah maupun setelah dimasak. Bagian tanaman yang dimanfaatkan dapat berupa daun, akar, batang, buah muda, tunas, atau kacang-kacangan. Sayuran diklasifikasikan sebagai tanaman hortikultura dengan umur panen yang relatif pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, dan bukan tanaman musiman. Yang kedua, manfaat sayuran. Konsumsi sayuran memberikan sumbangan penting bagi tubuh, terutama vitamin A dan C, serat yang sangat penting untuk pencernaan, dan berbagai mineral dan antioksidan lainnya. Yang ketiga, klasifikasi pengelompokan sayuran. Sayuran dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi menjadi 5 kelompok utama, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Prosedur percobaan: yang pertama, kumpulkan sayuran sebanyak 20 macam. Yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan sayuran tersebut ke dalam kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Catat semua data masing-masing pada tabel yang sudah disediakan di lembar kerja. Dan yang keempat, simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan tersebut. Hasil pengamatan pengelompokan sayuran: di sini ada jenis sayuran, ada terong ungu, terong bulat, timun, tomat, toge, buncis, labu siam, sawi putih, wortel, daun kelor, bayam, katu, kangkung, seledri, kentang, gambas, kacang panjang, bawang merah, bawang putih, dan daun singkong. Dari 20 jenis sayuran yang diamati, berhasil dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi, sesuai dengan klasifikasi hortikultura. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa sayuran dapat berasal dari berbagai bagian tanaman, mulai dari daun, buah, akar, biji, hingga tunas. Yang pertama adalah sayuran daun. Sayuran daun merupakan kelompok paling dominan dalam praktikum ini, meliputi sawi putih, daun kelor, bayam, katu, kangkung, seledri, dan daun singkong. Karakteristiknya, bagian yang dikonsumsi adalah daun plants, umumnya kaya akan vitamin A, C, dan folat. Yang ketiga, mengandung klorofil tinggi yang memberikan warna hijau. Yang keempat, daun kelor dan daun singkong dikenal sebagai sumber protein nabati yang tinggi. Dan yang terakhir, mudah didapatkan dan banyak cultivated di iklim tropis seperti Indonesia. Yang kedua, ada sayuran buah. Kelompok ini meliputi terong ungu, terong bulat, timun, tomat, labu siam, dan gambas. Karakteristiknya, bagian yang dikonsumsi adalah buah muda sebagian besar atau buah matang, seperti tomat. Yang kedua, banyak mengandung air, terutama timun dan gambas. Yang ketiga, tomat kaya akan likopen atau antioksidan. Yang keempat, terong mengandung nasunin yang baik untuk otak. Dan yang terakhir, umumnya dimasak sebelum dikonsumsi, kecuali timun yang sering dimakan mentah. Yang ketiga, yaitu sayuran akar atau umbi. Kelompok ini meliputi wortel, kentang, bawang merah, dan bawang putih. Karakteristik, bagian yang dikonsumsi adalah akar atau umbi yang tersimpan di dalam tanah dan kaya karbohidrat, terutama kentang dan wortel sebagai sumber energi. Wortel sangat kaya beta-karoten, provitamin A. Bawang merah dan bawang putih mengandung senyawa sulfur yang memberikan aroma khas dan manfaat kesehatan. Dan yang terakhir ini memiliki masa simpan lebih lama dibanding sayuran daun dan buah. Yang keempat adalah sayuran kacang-kacangan. Kelompok ini meliputi buncis dan kacang panjang. Karakteristiknya, bagian yang dikonsumsi adalah biji muda dalam polong, kaya protein nabati, serat, dan mineral. Buncis dan kacang panjang merupakan sumber protein alternatif pengganti daging, mengandung asam folat yang penting untuk perkembangan janin. Harus dimasak sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan zat antinutrien.
Dan yang terakhir adalah sayuran tunas, hanya toge, kecambah kacang hijau yang termasuk kelompok ini. Karakteristiknya, bagian yang dikonsumsi adalah tunas atau kecambah. Proses pertumbuhannya sangat cepat, 2-4 hari. Mengandung vitamin C tinggi yang terbentuk selama proses perkecambahan, mudah dicerna dan sering dikonsumsi dalam salad atau tumisan. Harvest pada saat tunas masih muda dan segar. Kesimpulan dari praktikum pengelompokan sayuran berhasil menunjukkan bahwa 20 jenis sayuran dapat dikelompokkan secara sistematis menjadi 5 kategori berdasarkan bagian tanaman yang dikonsumsi. Sayuran daun dan buah merupakan kelompok paling dominan, sementara sayuran tunas paling sedikit. Setiap kelompok memiliki karakteristik morfologi dan nilai gizi yang berbeda, sehingga konsumsi yang bervariasi dari semua kelompok sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Sekian praktikum pengelompokan sayuran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you for watching.